Halo penonton setia Pabelan TV, kembali lagi dalam konten Pabelan Rampai edisi bulan Juni. Berita pertama dibuka dari pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai endemi oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Pada Rabu 21 Juni 2023, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa setelah 3 tahun berjuang melawan pandemi COVID-19, Indonesia resmi mengakhiri status pandemi. Seperti yang kita ketahui, bahwa virus COVID-19 telah menyerang seluruh penjuru dunia, salah satunya negara Indonesia. Setelah melewati beberapa tahun keadaan yang memprihatinkan, kini akhirnya masyarakat Indonesia mulai terbebas dari virus tersebut. Dengan dicabutnya masa pandemi COVID-19, Indonesia akan memasuki masa endemi. Ditetapkannya status endemi bukan berarti virus COVID-19 sudah tidak ada, namun masih tersebar hanya di daerah tertentu saja. Oleh karena itu, Jokowi tetap menghimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dan tetap menerapkan pola hidup sehat. Terdapat hal yang berbeda setelah memasuki masa endemi, yakni fasilitas kesehatan seperti vaksin serta perawatan kepada masyarakat yang terkena virus COVID-19 sudah tidak ditanggung oleh pemerintah. Apabila masyarakat terkena virus COVID-19, maka biaya perawatan dan vaksin akan menjadi tanggungan mandiri. Selanjutnya, berita kedua datang dari kasus demonstrasi kepada Pondok Pesantren Al-Zaitun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Seperti yang diketahui, nama Ponpes Al-Zaitun tengah menjadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia beberapa bulan belakangan ini. Ponpes Al-Zaitun dianggap menyesatkan. Hal ini terbukti pada saat pelaksanaan Salat Idul Fitri, di mana saf depan diisi seorang perempuan di tengah jamaah laki-laki, serta ajaran lain yang dianggap menyimpang dari ajaran agama Islam. Pada Kamis 15 Juni 2023, ribuan massa yang bergabung dalam Forum Indramayu Menggugat atau FIM melakukan aksi demonstrasi di Ponpes Al-Zaitun. Terdapat beberapa tuntutan yang disuarakan oleh massa di depan ponpes tersebut. Tuntutan pertama, massa meminta agar Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Kementerian Agama atau Kemenak untuk mengusut tuntas dugaan ajaran sesat di Ponpes Al-Zaitun. Tuntutan kedua, mengenai adanya dugaan tindak kriminal pemerkosaan yang dilakukan oleh pemimpin Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang. Tuntutan ketiga, mengenai penguasaan lahan, di mana Ponpes Al-Zaitun dianggap telah merampas tanah rakyat dan menguasai ribuan hektar lahan yang tidak jelas masalah izin peruntukannya. Tuntutan keempat, massa mendesak agar pembuatan dermaga oleh Ponpes Al-Zaitun dihentikan karena dianggap akan dimanfaatkan untuk hal negatif. Tuntutan terakhir, massa menilai bahwa Ponpes Al-Zaitun tidak memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar. Apabila tuntutan tersebut tidak terpenuhi, massa mengancam akan kembali melakukan aksi demo ke Jakarta dengan mendatangi sejumlah kantor kementerian. Berita terakhir mengenai aturan baru pembuatan surat izin mengemudi atau SIM yang mewajibkan untuk melampirkan sertifikat pelatihan mengemudi. Kepolisian menerbitkan aturan baru soal pembuatan SIM yang mewajibkan pemohon SIM melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi. Hal ini dilakukan untuk pemahaman masyarakat dalam berkendara serta menekan angka kasus kecelakaan lalu lintas yang kian meningkat dari waktu ke waktu. Polda Metro Jaya berencana menerapkan teori pemahaman fitur kendaraan dalam ujian pembuatan SIM. Hal ini dilakukan sebagai pemahaman pengendara khususnya bagi pengendara yang baru memiliki SIM. Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, meminta Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakor Lantas Polri agar segera melakukan perbaikan dalam praktik pembuatan SIM seperti manuver zigzag dan angka 8. Sigit meminta agar segera dilakukan evaluasi penerbitan SIM agar mempermudah masyarakat tanpa mengurangi aspek keselamatan berkendara. Sekian Pabelan Rampai kali ini, saya Hanifah Karamadani pamit undur diri. Nantikan konten Pabelan TV dalam Pabelan Rampai selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube Pabelan TV. Terima kasih dan sampai jumpa.